teman-teman semua, di aspek terakhir ini ada aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik, serta aspek yuridis. Nah, aspek ini merupakan tahapan ke-8 atau tahapan terakhir yang perlu kita susun dalam penyusunan studi kelayakan bisnis. Nah, dalam aspek ini, tahapan yang pertama adalah teman-teman perlu melakukan identifikasi mengenai aspek lingkungan hidup. Nah, seperti yang tertera di modul ya, bahwa aspek lingkungan hidup ini berkaitan dengan analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Nah, ini udah jelas sekali kalau misalkan teman-teman sering mencari informasi ya, kayak googling atau misalkan ya baca-baca seperti itu, ada sesuatu yang familiar sekali di kalangan pengusaha dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Itu yang dinamakan dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Artinya adalah tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, jadi sejauh mana perusahaan yang kalian lakukan atau usaha yang kalian lakukan itu memberikan perlindungan juga ke lingkungan sekitar yang sudah kalian eksplor, baik secara tenaga kerjanya atau misalkan dari sumber dayanya, itu kan seperti itu. Nah, misalkan hal yang simpel yang harus kalian analisis itu adalah usaha kalian mendatangkan limbah nggak? Kalau mendatangkan limbah seperti apa saja? Jadi kita jangan berpikir bahwa limbah ini datang atau ditimbulkan dengan skala besar, kayak misalkan artinya mencemari air atau misalkan apa, tidak seperti itu. Tapi ketika misal nih dalam sebuah usaha yang simpel, pembuatan kue, ada cangkang telur. Nah, kalau misalkan pembuatan kuenya cuma sekilo, 2 kilo, sampai 1 kintal, kemungkinan itu nggak akan terlalu banyak. Tapi coba teman-teman berpikir, apabila pembuatan kue itu dilakukan dalam skala yang besar, lebih dari 1 kintal lah gitu. Kira-kira seberapa banyak sih telur yang dibutuhkan? Dan itu dari cangkang telurnya saja gitu. Nah, kalian harus menjelaskan mau dibuang kemana? Mau diperlakukan seperti apa? Ini ya seperti itu. Apakah mau diproses menjadi didaur ulang istilahnya atau misalkan apa? Itu cuma dari cangkang telur, belum lagi dari plastik mentega misalnya, atau misalkan yang ayam panggang nih, ayam bakar, ada polusi udara, asap. Nah, itu pengolahannya seperti apa dan lain sebagainya ya. Ada banyak hal yang tanpa kita sadari sebetulnya itu menimbulkan dampak lingkungan. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa yang namanya limbah itu skalanya harus besar, tidak. Tapi meskipun di tahap awal mungkin kalian hanya memproduksi cuma 1-2 kilo atau misalkan apa gitu, kayak bekas-bekas sayuran, ampas sayuran, kelapa dari pembuatan santan misalnya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan sudah besar, sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, tentukan cara pengelolaannya mau seperti apa. Itu untuk lingkungan hidup. Di tahap ke-8, selain dari lingkungan hidup, kita juga berpikir di aspek lain, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan politik. Nah, di aspek ini sejauh mana perusahaan yang kita dirikan atau usaha yang kita dirikan itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik, dan juga sebaliknya, bagaimana kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik tersebut ikut mempengaruhi usaha kita. Kayak misalnya sekarang musim corona nih, itu kan berarti kondisi sosial ya. Nah, mau tidak mau atau bisa dikatakan sebagai kondisi lingkungan. Nah, berdampak nggak sih ke usaha kita? Seperti itu. Nah, kalau misalkan berdampak, kalian jelaskan, analisa dampaknya sejauh apa, dampaknya sejauh mana, seperti itu. Aspek ekonomi. Nah, di sini teman-teman menjelaskan bagaimana aspek ekonomi bisa mempengaruhi usaha kita dan bagaimana usaha kita bisa mempengaruhi kondisi ekonomi di sekitar. Nah, lebih jelasnya mungkin bisa saya jelaskan seperti ini. Kayak misalkan sekarang nih, kondisi tadi kan sosial ada corona ya, lingkungan hidup ada corona. Nah, itu kan berbagai usaha sepi ya. Kemudian dari berita, menurut pemberitaan bahwa harga dolar naik. Nah, biasanya harga dolar naik itu sangat sensitif ya terhadap harga-harga kebutuhan pokok, bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kira-kira sejauh mana sih kondisi ekonomi itu mempengaruhi usaha kalian? Apakah bahan baku yang kalian butuhkan juga sama terdampak kondisi ekonomi tersebut atau tidak? Sebaliknya, bagaimana keberadaan usaha kita bisa mempengaruhi ekonomi lingkungan? Nah, jelas ya kalau misalkan itu bisa kita jelaskan bahwa dari usaha yang kalian lakukan, dari usaha yang kalian dirikan, itu jelas akan membawa dampak atau membawa perubahan ekonomi. Tidak perlu berpikir global ya, ekonomi Indonesia bisa naik, meningkat, dan lain sebagainya, tidak.
Tapi lihat aja dulu tetangga kita misalnya, jadi tenaga kerja di perusahaan kita, otomatis kan daya belinya juga naik. Artinya meskipun hanya 0,0000 sekian persen, tapi itu pasti berdampak terhadap ekonomi lingkungan. Aspek selanjutnya adalah berkaitan dengan aspek politik. Nah, ini sama seperti 3 aspek yang sebelumnya, lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Politik juga sama. Sejauh mana sih kondisi politik bisa mempengaruhi perusahaan teman-teman? Dan juga sebaliknya, bagaimana usaha teman-teman bisa mempengaruhi politik di lingkungan sekitar. Seperti yang tadi saya sudah katakan, jangan dulu berpikir politik dunia, politik nasional, tidak, tapi kondisi perpolitikan lingkungan sekitar bagaimana gitu ya. Nah, seperti misalnya gini, yang paling jelas ya, contohnya itu kayak misal usaha konveksi. Nah, ketika menghadapi pemilu, nah usaha konveksi ya, para pemilik usaha konveksi itu dapatin orderan kaos, jaket, dan lain sebagainya. Jelas permintaan meningkat dan itu bisa menjadi pendapatan ekstra. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian apakah barang yang kita buat itu bisa menimbulkan perubahan keadaan politik sekitar atau tidak gitu. Nah, itu dijelaskan juga, silakan dianalisa. Itu untuk politik ya. Yang terakhir ini adalah aspek yuridis. Nah, di aspek yuridis ini sebetulnya berkaitan mengenai cara kalian untuk bisa mendapatkan usaha yang legal itu seperti apa. Nah, untuk memenuhi kriteria aspek yuridis yang baik itu ada 7 hal yang perlu kalian identifikasi. Jadi nanti diisi ya. Yang pertama dari aspek yuridis yang perlu teman-teman analisis atau teman-teman isi ya, teman-teman identifikasi. Yang pertama itu mengenai pelaksana bisnis. Nah, di sini kalian silakan jelaskan siapa sih yang mau melakukan bisnis yang tertuang dalam bisnis plan ini. Ya, kalau itu sih pastinya kalian sendiri ya. Jadi di sini silakan kalian tentukan siapa sih si pelaksana bisnis ini. Oke, tahap yang kedua atau komponen kedua dari aspek yuridis ini adalah berkaitan dengan memilih bentuk badan usaha. Nah, di komponen kedua, silakan teman-teman identifikasi kira-kira bentuk badan usaha apa sih yang sesuai atau yang cocok dengan perusahaan yang akan kalian dirikan. Nah, bentuk badan usahanya seperti apa? Teman-teman bisa searching lah ya, googling. Nah, kira-kira bentuk badan usaha ada ayam namanya gitu ya, ada apa aja gitu. Nah, nanti pilih salah satu yang cocok untuk yang akan kalian rencanakan atau yang akan kalian dirikan, itu yang mana. Komponen ketiga di aspek yuridis ini berkaitan dengan menentukan identitas pelaksana bisnis. Kalau komponen pertama tadi pelaksana bisnis, maaf. Nah, yang komponen ketiga ini identitas pelaksana bisnis. Jadi di sini uraikan. Nah, di sini ada salah satu contoh ya dari salah satu TA studi kelayakan bisnis kakak tingkat kalian. Identitas pelaksana bisnis ini meliputi 1 nama lengkap, kemudian diisi tempat dan tanggal lahir, kemudian alamat asli ya, alamat domisili kalian mana, kemudian pekerjaan. Kalau pekerjaan yang sudah memiliki pekerjaan silakan diisi dengan pekerjaan masing-masing, atau kalau yang belum memiliki pekerjaan boleh diisi dengan mahasiswa. Identitasnya seperti itu. Kemudian selanjutnya di aspek yuridis komponen yang keempat ini berbicara mengenai bisnis yang akan dilaksanakan. Nah, di komponen keempat ini teman-teman perlu menjelaskan ringkasan atau sedikitlah intisari ya dari bisnis yang akan kalian laksanakan tuh bisnis apa, usahanya apa gitu. Seperti itu komponen keempat. Komponen kelima ini berbicara mengenai lokasi pelaksanaan bisnis. Nah, di komponen kelima ini harus sesuai dengan hasil pemilihan dari matriks lokasi yang sudah kalian tentukan di aspek teknis teknologi yang lalu ya, seperti itu. Selanjutnya komponen keenam berbicara mengenai waktu pelaksanaan bisnis. Nah, waktu pelaksanaan bisnis ini dimaksudkan kalian mulai dari kapan sih melakukan bisnis ini. Nah, tapi tentunya karena bisnis ini memang belum launching, baru rencana. Nah, kalian bisa mengidentifikasi bahwa untuk waktu pelaksanaan bisnis ini sesuai dengan kapan kalian melakukan studi kelayakan bisnis, seperti itu. Nah, artinya bulannya berarti bulan pertama atau pertama kali kita melakukan praktikum studi kelayakan bisnis itu kapan? Sekitar Februari ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk di aspek terakhir atau aspek ketujuh, bagaimana cara pelaksanaan bisnis. Nah, di aspek yang terakhir ini kalian perlu mengidentifikasi bagaimana sih cara kalian memulai bisnis ini. Jadi selain dari melakukan studi kelayakan bisnis, urutannya mau melakukan apa gitu. Mengurus perizinan kah? Nah, perizinan juga kan nggak cuma satu. Mau ngurus apa dulu? Kalau misalkan
bentuk badan usaha kan tadi, itu perlu menghubungi notaris. Jadi kita perlu melakukan itu untuk mengidentifikasi atau mendaftarkan perusahaan kita. Seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya silakan teman-teman lengkapi dengan googling dan searching ya. Di internet ada banyak sekali tahapan melakukan atau tahapan pembuatan bisnis. Seperti itu untuk aspek yuridis, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik. Untuk intisarinya kemungkinan di aspek ini adalah rangkuman dari keseluruhan aspek-aspek yang pernah kita susun, yang pernah kita sama-sama pelajari seperti itu. Nah, di aspek yuridis ini hanya melakukan bagaimana cara kalian melakukan legalitas untuk bisnis yang akan kalian laksanakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, mungkin sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa memberikan pencerahan ya untuk praktikum SKB-nya. Buat kalian semua, stay healthy, stay safe, tetap aman tetap di rumah kalian, dan semoga kita segera ketemu di perkuliahan seperti biasanya. Oke, mungkin untuk sesi akhirnya nanti kita ketemu lagi dalam penyusunan tugas akhir ya, dimana itu juga nanti mungkin akan bisa dijelaskan mungkin oleh kita meeting secara langsung, atau bisa juga melalui asisten di WhatsApp grupnya ya, atau bisa juga melalui Google Classroom seperti biasa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi